Persamaan kuadrat. 1. Definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, A, B, C bilangan real. Perhatikan contoh persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat tambah 4x min 1 sama dengan 0. A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan min 1. 2. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menentukan akar-akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan faktorisasi, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan rumus kuadrat atau rumus A, B, C. A. Faktorisasi. Untuk menyelesaikan persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, A tidak sama dengan 0 dengan faktorisasi. Terlebih dahulu, cari dua bilangan yang memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Hasil kalinya adalah sama dengan AC. 2. Jumlahnya adalah sama dengan B. Misalkan, dua bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah X1 dan X2, maka berlaku hal berikut. X1 kali X2 sama dengan A kali C, dan X1 tambah X2 sama dengan B. Prinsip dasar yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi adalah sifat perkalian, yaitu jika AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Jika dalam hal ini akan mengubah atau memfaktorkan bentuk baku persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. 1. Untuk A sama dengan 1. Faktorkan bentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi X tambah X1, X tambah X2 sama dengan 0. X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan buka kurung X tambah X1 tutup kurung, buka kurung X tambah X2 tutup kurung. Sama dengan X kuadrat tambah XX1 tambah XX2 tambah X1 X2 sama dengan X kuadrat tambah buka kurung X1 tambah X2 tutup kurung, X tambah X1 X2. Jadi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X tambah X1, X tambah X2 sama dengan 0. Jika terdapat pasangan X1 kali X2 yang memenuhi X1 tambah X2 sama dengan B, dan X1 kali X2 sama dengan C. 2. Untuk A tidak sama dengan 1. Faktorkan bentuk akar X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi buka kurung AX tambah X1 tutup kurung, buka kurung AX tambah X2 tutup kurung per A sama dengan 0. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan AX tambah X1, AX tambah X2 per A. X tambah X1 per A, AX tambah X2 sama dengan AX kuadrat tambah XX1 tambah XX2 tambah X1 X2 per A. AX kuadrat tambah X1 tambah X2 X tambah X1 X2 per A. Jadi, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X tambah X1, X tambah X2 per A sama dengan 0 jika terdapat pasangan X1 kali X2 yang memenuhi X1 tambah X2 sama dengan B dan X1 kali X2 sama dengan AC. Contoh, selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan faktorisasi. A X kuadrat kurang 7X tambah 6 sama dengan 0. A sama dengan 1, B sama dengan min 7, C sama dengan 6. Hasil kalinya AC sama dengan 1 kali 6 sama dengan 6. Jumlahnya min 7. Bilangan itu adalah X tambah X1, X tambah X2 sama dengan 0. X tambah min 1, X tambah min 6 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, atau X sama dengan 6 sama dengan 0. Hasilnya X sama dengan 1 atau X sama dengan 6. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah 1 dan 6. B. Melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat AX2 tambah BX tambah C sama dengan 0.
dengan tidak sama dengan 0 dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pastikan koefisien dari x kuadrat adalah 1. Jika belum bernilai 1, bagi dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya adalah 1. Yang kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Yang ketiga, buat ruas kiri menjadi bentuk sempurna sedangkan ruas kanan disederhanakan. Contoh, dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, carilah akar-akar dari persamaan berikut. X kuadrat min 6x min 16 sama dengan 0. X kuadrat min 6x sama dengan 16 sama dengan 0. X kuadrat min 6x sama dengan 16. X kuadrat min 6x tambah 1/2 dikali min 6 kuadrat sama dengan 16 tambah 1/2 dikali min 6 kuadrat. X kuadrat min 6x tambah min 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah min 3 kuadrat. X kuadrat min 6x tambah 9 sama dengan 16 tambah 9. X kurang 3 kuadrat sama dengan 25. X min 3 sama dengan 5. X1 sama dengan 5 tambah 3 atau X2 sama dengan min 5 tambah 3. X1 sama dengan 8 atau X2 sama dengan min 2. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat adalah min 2 dan 8. C. Rumus ABC. Dengan menggunakan aturan melengkapkan kuadrat sempurna yang telah dipelajari sebelumnya, dapat dicari rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka berlaku rumus ABC berikut. X1 sama dengan min B tambah B kuadrat kurang 4AC per 2A, dan X2 sama dengan min B kurang B kuadrat kurang 4AC per 2A. Contohnya, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus ABC. 2x kuadrat min 8 sama dengan 0. Jawabannya 2x kuadrat min 8 sama dengan 0, A sama dengan 2, B sama dengan 0, dan C sama dengan min 8. X1, 2 sama dengan min B tambah kurang B kuadrat kurang 4AC per 2A sama dengan min 0 tambah kurang 0 kuadrat kurang 4, 2, min 8 per 2, 2 sama dengan 0 tambah kurang 64 per 4 sama dengan tambah kurang 8 per 4. X1 sama dengan min 8 per 4 dan X2 sama dengan 8 per 4. X1 sama dengan min 2 atau X2 sama dengan 2. 3. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jika diperhatikan cara mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus, jenis-jenis akar tersebut akan bergantung pada nilai B kuadrat kurang 4AC. Nilai dari B kuadrat kurang 4AC disebut diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Beberapa jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai D. Yang A, jika D lebih besar 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Yang B, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama atau sering disebut mempunyai akar kembar atau sama. Yang C, jika D lebih kurang dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar yang tidak real atau imajiner. Contohnya, selidiki jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut tanpa mencari akarnya terlebih dahulu. X kuadrat tambah 10x tambah 25 sama dengan 0. Jawabannya X kuadrat tambah 10x tambah 25 sama dengan 0. A sama dengan 1, B sama dengan 10, dan C sama dengan 25. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan 10 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 25. D sama dengan 100 dikurang 100 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat tambah 10x tambah 25 sama dengan 0 mempunyai dua akar sama atau kembar. 4. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah sebagai berikut. X1 sama dengan min B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A atau X2 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat dikurang 4A 2A. Jika kedua akar tersebut dijumlahkan, maka diperoleh rumus berikut. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A.
Jika kedua akar tersebut dikalikan, maka diperoleh rumus berikut. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kedua rumus tersebut disebut rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Contohnya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 sama dengan 0, tentukan nilai berikut. A. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A sama dengan min 4 per 1, hasilnya min 4. B. X1 dikali X2 sama dengan C per A sama dengan min 1 per 1, hasilnya min 1. C. X1 sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 dikali X2 sama dengan min 4 kuadrat dikurang 2 kali min 1 sama dengan 16 ditambah 2, hasilnya 18. B. Menerapkan persamaan kuadrat. Pertama, menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Jika akar-akar persamaan kuadrat diketahui, terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat, yaitu sebagai berikut. A. Menggunakan rumus perkalian faktor dan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat yang disebut sebagai berikut. X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0. B. Menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadratnya adalah sebagai berikut. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Contohnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 8 dan 3. Jawabannya, X1-nya min 8 dan X2-nya 3. X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0. X dikurang min 8, X dikurang 3 sama dengan 0. X ditambah 8, X dikurang 3 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 3X ditambah 8X dikurang 24 sama dengan 0. Persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat ditambah 5X dikurang 24 sama dengan 0. 2. Menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya lebih dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X ditambah 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya, X kuadrat dikurang 8X ditambah 2 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya min 8, dan C 2. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X ditambah 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka X1 ditambah X2 sama dengan min B per A sama dengan min 8 per 1. Hasilnya 8. Dan X1 dikali X2 sama dengan C per A sama dengan 2 per 1, hasilnya 2. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan dicari adalah alfa dan beta. Maka alfa X1 ditambah 5 dan beta X2 ditambah 5. Alfa ditambah beta sama dengan X1 ditambah X5 ditambah 5 ditambah X2 ditambah 5 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah 10 sama dengan 8 ditambah 10 hasilnya 18. Alfa beta sama dengan X1 ditambah 5 ditambah X2 ditambah 5 sama dengan X1 dikali X2 ditambah 5X1 ditambah 5X2 ditambah 5 kali 5 sama dengan X1 kali X2 ditambah 5 buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung ditambah 25 sama dengan 2 ditambah 5 kali 8 ditambah 25, hasilnya 67. Jadi, persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar alfa dan beta adalah X kuadrat dikurang alfa ditambah beta, X ditambah alfa beta sama dengan 0. X kuadrat dikurang 18, X ditambah 67 sama dengan 0.
persamaan kuadratnya adalah x kuadrat ditambah 8x ditambah 67 sama dengan 0. 3. Aplikasi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dapat digunakan untuk memecahkan beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh berikut. Sejumlah siswa patungan untuk membeli alat praktikum seharga Rp612.000. Setelah masing-masing membayar dengan jumlah yang sama, maka masing-masing akan membayar Rp34.000, kurangnya dari yang telah mereka bayar. Tentukan jumlah siswa yang berencana akan membeli alat praktikum tersebut. Jawaban. Misalkan jumlah siswa sama dengan X, maka masing-masing siswa membayar sebesar Rp612.000 per X. Setelah 3 temannya bergabung, masing-masing siswa membayar Rp612.000 per X plus 3. Selisih pembayaran sama dengan pembayaran mula-mula dikurang pembayaran setelah 3 temannya bergabung. Rp34.000 sama dengan Rp612.000 per X kurang Rp612.000 per X plus 3. 1 sama dengan 18 per X kurang 18X plus 3. X dikali X plus 3 sama dengan 18 dikali X plus 3 min 18X. X kuadrat plus 3X sama dengan 18X plus 54 min 18X. X kuadrat plus 3X min 54 sama dengan 0. X plus 9 atau X min 6 sama dengan 0. X sama dengan min 9 atau X sama dengan 6. Jadi, sebelum 3 temannya bergabung, ada 6 siswa yang akan patungan membeli alat praktikum tersebut. C. Fungsi kuadrat. 1. Pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, c bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Untuk menggambar grafik pada koordinat kartesius, lambang fx dapat diganti dengan y, x disebut variabel bebas dan y disebut variabel terikat. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola simetris. 2. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0 atau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. B. Menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Koordinat titik puncak atau titik balik adalah min B per 2A min D per 4A. Ambil sembarang nilai X bilangan real kemudian substitusikan ke persamaan fungsi kuadrat. Titik tersebut merupakan titik bantu. Hubungkan titik-titik tersebut untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat yang diinginkan. Contohnya, gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Penyelesaian. Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 dengan A sama dengan 1, B sama dengan min 4, C sama dengan 5. Karena A sama dengan 1 lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Yang pertama, cara menyelesaikannya dengan titik potong dengan sumbu X. Y sama dengan 0. X kuadrat min 4X min 5 sama dengan Y. X plus 1 atau X plus min 5 sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah min 1,0 dan 5,0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Dengan X sama dengan 0, Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5 sama dengan min 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, min 5. Yang ketiga, sumbu simetri dan koordinat titik balik. X sama dengan min B per A sama dengan min 4 per 2 dikali 1 sama dengan 2.
Y sama dengan min D per 4A sama dengan min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali min 5 per 4 kali 1 sama dengan min 9. Jadi sumbu simetri adalah X sama dengan 2 dan koordinat titik baliknya 2, min 9. Yang keempat, menentukan beberapa titik bantu. Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 1 kuadrat min 4 dikali 1 min 5 sama dengan min 8. Jadi titik bantunya adalah 1, min 8. Dari keempat langkah tersebut, gambarkan grafik ke dalam koordinat kartesius sebagai berikut. 3. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx kuadrat ditambah c adalah sebagai berikut. A. Berdasarkan nilai a. 1. Jika a lebih besar dari 0 atau positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum dinotasikan y min atau titik balik minimum. 2. Jika a kurang dari 0 atau negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum dinotasikan y max atau titik balik maksimum. B. Berdasarkan nilai diskriminan atau D. Nilai diskriminan atau suatu persamaan kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c adalah sebagai berikut. D sama dengan b kuadrat min 4ac. Secara geometri, nilai diskriminan ini berkorespondensi dengan titik potong grafik dengan sumbu x sebagai berikut. Contoh, tanpa menggambar, sebutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berikut. Fx sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Penyelesaian fx min y sama dengan x kuadrat min 3x min 4. A sama dengan 1, B sama dengan min 3, dan C sama dengan min 4. A sama dengan 1 lebih besar dari 0. A bernilai positif, maka grafik fungsi terbuka ke atas. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan min 3 kuadrat min 4 kali 1 dikali min 4 sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. Oleh karena D lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi grafik fungsi berupa parabola yang terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. 4. Menerapkan fungsi kuadrat. A. Menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui grafik dan unsur-unsurnya. 1. Persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c jika diketahui grafik fungsi melalui 3 titik. 2. Persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c jika diketahui 2 titik potong terhadap sumbu x dan 1 titik yang lainnya dengan rumus fx sama dengan A buka kurung X min X1 tutup kurung buka kurung X min X2 tutup kurung. Persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c jika diketahui titik puncak grafik buka kurung xp dan yp tutup kurung dan satu titik lainnya dengan rumus fx sama dengan A buka kurung X min xp tutup kurung kuadrat tambah yp. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak x min 1, y 9 dan melalui titik x3 dan y min 7. Penyelesaian, titik puncaknya min 1 dan 9 berarti xp sama dengan min 1 dan yp sama dengan 9. Fx sama dengan A buka kurung x min xp tutup kurung kuadrat ditambah yp. Fx sama dengan A buka kurung X tambah 1 tutup kurung kuadrat ditambah 9. Itu persamaan pertama. Substitusikan titik 3 dan min 7 ke persamaan 1 sehingga diperoleh Fx sama dengan A buka kurung X min XP tutup kurung kuadrat ditambah 9. Min 7 sama dengan A buka kurung 3 ditambah 1 tutup kurung kuadrat ditambah 9. Min 16 sama dengan 16A. A sama dengan min 1. Substitusikan nilai A sama dengan min 1 ke persamaan 1. Fx sama dengan A buka kurung X min XP tutup kurung kuadrat ditambah 9. Fx sama dengan min 1 tutup buka kurung X ditambah 1 tutup kurung kuadrat ditambah 9. Fx sama dengan
min 1 buka kurung X kuadrat tambah 2X tambah 1 tutup kurung ditambah 9. Fx sama dengan min X kuadrat ditambah 2X min 1 ditambah 9. Fx sama dengan min X kuadrat min 2X tambah 8. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan min X kuadrat min 2X ditambah 8. B. Penerapan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan salah satu materi yang banyak dipakai dalam matematika maupun dalam mata pelajaran lain, seperti fisika, ekonomi, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, panjang seutas kawat adalah 200 meter. Kemudian kawat tersebut dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang X meter dan X lebar Y meter. Jika luas persegi panjang tersebut dinyatakan dengan L, jawablah persoalan berikut. A. Nyatakan L sebagai fungsi. B. Tentukan luas maksimum L. Penyelesaian. A. Panjang kawat sama dengan keliling persegi panjang sama dengan 200 meter. 2. Buka kurung P tambah L tutup kurung sama dengan K. 2. Buka kurung X tambah Y tutup kurung sama dengan 200. X tambah Y sama dengan 100. Karena 200-nya dibagi 2. Y sama dengan 100 min X. L sama dengan X kali Y. L sama dengan X kali buka kurung 100 min Y tutup kurung. L sama dengan min X kuadrat ditambah 100X. B. L sama dengan min X kuadrat ditambah 100X. A sama dengan min 1, B sama dengan 100, dan C sama dengan 0. L max sama dengan min D per 4A. Min 100 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali 0 per 4 dikali min 1. Hasilnya adalah 2500. Jadi luas maksimum L adalah 2500 m kuadrat.